Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'i. Amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semuanya untuk menjalankan, untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala li ajli talabatil ilm. Karena tidak semua orang yang mampu dalam keadaan sehat mampu melangkahkan kaki ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita inginkan, dan memperdalam ilmu agama yang mana itu menjadi kewajiban bagi kita semuanya. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan sebuah kenikmatan yang agung ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat kita rindukan, seorang yang sangat kita cintai, bahkan kecintaan kita kepada beliau lebih daripada dunia, lebih daripada harta, lebih daripada keluarga yang kita miliki. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sesuai dengan tema yang sudah disampaikan, bahwa kita ini akan membahas wasiat-wasiat yang diberikan oleh para salafun as-salih minas sahabah, dari para sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tazkiyah kepada mereka, memberikan stempel kebaikan zaman keemasan umat Islam ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zaman para sahabat, kemudian setelahnya yang dikenal dengan tabi'in, kemudian zaman setelahnya yang dikenal dengan tabi'ut tabi'in. Ahibati fillah, kalau kita melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa masa remaja adalah masa yang sangat luar biasa, masa yang penuh dengan keberkahan di sana, maka seorang yang berusaha untuk mengambil kebaikan tersebut, mengambil keberkahan tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa banyaknya. Tapi sebaliknya, tatkala kehidupan dia gunakan untuk hal yang sia-sia, tidak ada manfaatnya untuk dirinya, bahkan tidak ada manfaatnya juga untuk orang lain, maka orang tersebut adalah orang yang khasirah, orang yang rugi. Dan perlu juga kita mengingat salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini sering sekali kita dengarkan. Ightanim khamsan qabla khamsin.
perhatikanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara setelahnya. Dan di sana disebutkan syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan bahkan di dalam hadis tersebut juga disebutkan wa hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum datang kematian. Kenapa Rasulullah SAW di sana menyebutkan secara khusus? Padahal kalau kita melihat hayataka qabla mautik, kehidupanmu, maka masa muda itu masuk sebenarnya di dalam kata hayah, kehidupan. Dari mulai kita balik, Allah mulai catat tuh, perintahkan malaikatnya untuk mencatat apakah dia termasuk orang-orang yang menjalankan perintah Allah ataukah yang menjalankan atau yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tazalu qadamu ibni Adam yaumil qiyamah 'inda rabbih hatta yus'alu an khams. Tidak akan bergerak tuh kaki anak Adam di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya 5 perkara. An umrihi fima afnah, dari umur yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, untuk apa dia gunakan. Wa an syababihi fima ablah, dan juga masa mudanya untuk apa tuh dia pergunakan. 2 kalimat, yang mana satu kalimat yang kedua hakikatnya masuk pada pertanyaan yang pertama. Umurmu buat apa? Untuk apa kamu gunakan? Kemudian waktu muda dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di surga. Kenapa sih? Ternyata di dalam waktu atau masa muda terdapat keberkahan dan kebaikan yang sangat luar biasa banyaknya. Dimana ketika kita masih muda, kita nih punya kekuatan yang super dibandingkan orang-orang tua, yang harusnya kekuatan yang kuat tersebut kita gunakan untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan kebaikan, untuk memberikan manfaat, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Maka kita katakan sungguh luar biasa ketika seorang pemuda menggunakan waktunya untuk ibadatillah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang kelak nanti di surga, yang kelak nanti di akhirat, tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka nih orang-orang yang mendapatkan naungan tersebut. Salah satunya apa? Rasulullah SAW mengatakan, syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ketika melihat seorang pemuda yang menuntut ilmu, apa yang beliau katakan? Marhaban biyanabi'il hikmah, selamat datang bagi permata air atau mata air yang penuh dengan hikmah. Wa masabihid dulam, dan sebagai pelita dalam kegelapan. Wa khulqanith thiyab, dan mereka yang mengenakan pakaian yang sederhana. Wajududil qulub, dan dengan hati yang bersih. Wahulusil buyut, waraihani kulli qabilah, dan merekalah orang-orang yang menerangi rumah-rumah mereka dengan kebaikan dan juga menjadi kebanggaan bagi kaum-kaum mereka.
Inilah yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud tatkala melihat seorang pemuda yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wasiat yang pertama, yang mana wasiat ini dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala di dalam kitab beliau Wasaya min wasaya salaf lisyabab. Wasiat-wasiat para salaf untuk generasi muda. Siap-siap kita dengarkan bagaimana wasiat mereka, yang semoga dengan wasiat tersebut kita mendapatkan kebaikan, keberkahan dan juga motivasi untuk mencari kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wasiat yang pertama dibawakan oleh Amr Asy-Syabi'i. Nah, dibawakan oleh Amr Asy-Syabi'i, yang mana riwayat ini dari Abil Ahwas. Qala Abu Ishaq wa huwa Amr Asy-Syabi'i. Beliau mengatakan, "Ya ma'syar syabab, ightanimu ay syababakum." Wahai para pemuda, gunakanlah waktu kalian, manfaatkanlah waktu kalian, yaitu masa muda. Qallama tamurru bi lailatun illa wa aqra'u fiha alf ayah. Tak sedikit tatkala waktu malam datang kepada diriku, aku gunakan malam tersebut untuk membaca alfa ayah, 1000 ayat dari Al-Quranul Karim. Wa inni la aqra'ul baqarata fi raq'ah, dan aku tidaklah membaca di dalam satu rakaat kecuali aku membaca surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Wa inni la asumu ashhurul hurum, dan sungguh aku ini puasa pada bulan-bulan Muharram. Bulan-bulan Muharram ada berapa, ahibati fillah? Ada berapa? Naam, ada 4. Kemudian beliau mengatakan wa thalatha ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari pada setiap bulannya, yang kita kenal dengan apa? Puasa apa? Naam, ayyamul bid, 3 hari di setiap bulannya. Wal itsnaini wal khamis, dan aku nih juga puasa Senin dan Kamis. Tsumma tala, kemudian beliau membacakan sebuah ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun atas nikmat Allah Subhanahu wa taala maka ceritakanlah, kabarkanlah kepada saudara-saudara. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau Abu Ishaq bukan untuk menyombongkan diri, akan tetapi beliau ini pengen memberikan contoh kepada para pemuda. Saya nih walaupun keadaan tua bisa, kenapa kalian yang muda, lebih muda daripada saya, yang memiliki kekuatan lebih, tidak mampu untuk melakukan hal-hal tersebut? Kira-kira mampu kita dalam setiap malam membaca 1000 ayat Al-Quranul Karim? Mampu atau enggak? 1 juz ada berapa ayat di sana? Ada 1000 ayat. Total ayat di dalam Al-Quran berapa? 3000 berapa? 3000 sekian ya. Ada yang mengatakan 3800 ya. Ada khilaf di sana. Ayat. Berarti kalau seandainya kira-kira setiap malam beliau menghabiskan berapa? 1/3 daripada Al-Quran. Beliau baca tuh ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan bahkan beliau mengatakan membaca surah Al-Baqarah beliau selesaikan dalam 1 rakaat. Wa ya subhanallah, inilah para salafun salih yang mungkin
kita belum mampu untuk seperti mereka, tapi setidaknya kita berusaha, punya niat, punya azam untuk mencontoh mereka ridwanullahu alaihim ajma'in. Kemudian dibawakan di dalam kitab Al-Mustadrak oleh Al-Imam Hakim, setelah beliau menyebutkan riwayat yang lainnya dari sahabat, dari seorang salaf yang bernama Amr ibn Maimun, annahu kana yalqar rajula min ikhwani, ketika beliau bertemu dengan saudaranya yang mana masih muda juga, beliau apa yang beliau katakan? Laqad razaqani Allahul barihata minas salati kada. Demi Allah, Allah telah memberikan rezeki kepadaku fil barihah. Al barihah itu semalam atau tadi malam untuk melakukan salat. Wa razaqa minal khairi kada, dan Allah pun memberikan rezeki kepadaku seperti itu. Ini menunjukkan apa ahibati fillah? Bahwa Amr Abu Ishaq dan juga Amr ibn Ubaidillah dan juga Amr ibn Maimun ingin memberikan motivasi kepada para pemuda agar mencontoh mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam semangat mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang berikutnya, mimma jaa an Hammad ibn Zaid, dari seorang salaf yang bernama Hammad ibn Zaid. Qala dakhalana ala Anas ibn Sirin rahimahullahu taala fi maradih. Ketika itu kita lagi menjenguk yang bernama Anas ibn Sirin rahimahullahu taala. Apa yang beliau katakan? Yang dikatakan oleh Anas ibn Sirin, memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada yang datang kepada beliau. Ittaqullah ya ma'syarasy syabab. Bertakwalah kalian wahai para pemuda. Ungduru mimman ta'khuduna hadhil ahadith. Lihatlah kemana kalian mengambil hadis-hadis ini. Fa innaha min dinikum, karena hadis itu termasuk daripada agama. Maka lihat dulu, kita ini mau menuntut ilmu dari siapa? Apakah dari orang-orang yang memiliki keilmuan di sana? Ataukah orang-orang yang benar berada di jalan akidah salafun as-salih, yang berusaha untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya? Ataukah ternyata orang-orang yang dapat menyesatkan umat dari pemahaman salafun salih? Maka kita harus melihat. Ya, kalau dalam konteks yang lainnya atau jumlah yang lainnya, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fangduru ila man ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian akan mengambil agama tersebut. Dan tentu ini adalah wasiat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena seorang pemuda dalam kondisi dia itu siap untuk menerima ilmu. Kalau orang yang mungkin sudah dewasa, sudah tua, sudah bapak-bapak, mereka yang sebelumnya sudah mendapatkan ilmu, sudah pernah mendengarkan ilmu, dalam hati akan menyingkronkan atas apa yang dulu telah mereka pelajari. Tapi berbeda dengan anak-anak muda. Kita nih, tatkala kita mendengarkan ilmu, mendengarkan hadis Rasulullah SAW yang belum pernah kita dengar, maka kita akan berusaha untuk langsung mengamalkannya. Berbeda dengan orang-orang tua, akan berpikir kembali apakah benar, apakah iya, cocok atau enggak, dan lain sebagainya. Maka disebutkan dalam hal ini, kita sebagai seorang pemuda hendaknya berusaha
tahu dulu siapa yang akan kita ambil ilmunya. Fa'an ibni Syawdab rahimahullahu ta'ala qala inna min ni'matillahi 'ala syab, sesungguhnya termasuk nikmat yang Allah berikan kepada para pemuda apa? Idza tanassaka an yuwakhiya sahib sunnah yahmiluhu 'alaihi. Apabila dia ingin beribadah, maka dia akan mencari sahib sunnah, orang yang memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahmiluhu 'alaihi, dan orang yang akan membawa dia kepada sunnah-sunnah tersebut. InsyaAllah ini termasuk nikmat seorang pemuda. Maka kalau kita pengen melakukan suatu amalan, tanya dulu apakah benar, adakah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan ini dan itu. Kemudian juga disebutkan dari Amr ibn al-Qais al-Mala'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idza ra'aita syab, apabila engkau melihat seorang pemuda, awwal ma yanshau ma la ahli sunnati wal jamaati farjuh, apabila dia sesuai dengan pemahaman ahlu sunnati wal jamaah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, maka berharaplah kebaikan untuk dirinya. Fa idza ra'aitahu ma ahli al-bid'ah fai'as minhu, tapi kalau engkau melihat ternyata dia berada bersama dengan orang-orang yang menyerukan bid'ah, maka berputus asalah dengannya. Fa inna syab ala awwal nusyu'ihi, karena sejatinya seorang pemuda itu bersama dengan siapa yang dia ikuti pertama kali. Maka kita berusaha dalam segala aspek kita mencontoh Rasulullah SAW dan bersama dengan ulama-ulama yang mengajarkan kepada pemahaman mereka. Kita nih lagi nggak mau memiliki pemahaman yang baru, tapi yang kita inginkan karena kita ini pengen dekat dengan Rasulullah SAW, maka berusaha untuk mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dibawakan oleh Amr ibn al-Qais, beliau mengatakan, inna syab la yunsha'u fa in athara ay yujalisa ahla al-ilmi kada ay yaslam wa in mala ila ghairihi kada ya'tab. Beliau katakan bahwa seorang pemuda apabila dia duduk bersama orang yang memiliki ilmu, maka dia akan selamat. Tapi sebaliknya, kalau seorang pemuda dia duduk dengan orang yang tidak memiliki ilmu agama, apa yang beliau katakan? Kada ya'tab, hampir-hampir dia akan rusak karena pergaulan tersebut. Maka ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah jami'an, hendaknya kita melihat kepada siapa kita akan berteman. Dan jelas-jelas Rasulullah SAW beliau bersabda dalam sebuah hadis bahwa seseorang itu sesuai dengan agama saudaranya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaknya melihat siapa yang akan dia jadikan sebagai teman. Ketika temannya adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang baik, maka insya Allah kita pun juga akan baik. Karena itu yang akan kita cari, dan itu yang akan kita harapkan kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ingin mencari seseorang agar kita sebagai orang yang dipandang luar biasa. Enggak, bukan itu. Karena semuanya akan sirna kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang akan menjadikan kita selamat. Karena memang tujuan kita tidaklah menetap di dunia yang penuh dengan kerusakan ini.
akan tetapi tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat yang ketiga, yang ini dibawakan oleh Malik ibn Dinar. Malik ibn Dinar, beliau mengatakan, innamal khairu fis syabab, sesungguhnya kebaikan itu ada pada para pemuda. Loh, kok bisa? Kenapa Malik ibn Dinar mengatakan demikian? Beliau katakan, karena waktu atau marhalah fase muda adalah fase yang dimana tatkala dia gunakan dengan penuh kebaikan, dia manfaatkan dengan penuh manfaat, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sungguh-sungguh luar biasa yang tidak terhitung, dibandingkan tatkala seorang yang sudah tua, yang mungkin kekuatannya sudah melemah, tatkala dia ingin kebaikan tidak sebanyak yang didapatkan oleh seorang pemuda. Maka ada istilah apa? Menuntut ilmu pada waktu muda seperti apa? Seperti seorang menulis di atas apa? Di atas batu. Tapi kalau sudah tua menuntut ilmu, seakan-akan seperti apa? Seorang menulis di atas air. Mudah hilangnya. Tapi kalau ketika masa muda, akan kekal, akan hafal, akan lama untuk bertahan. Maka inilah kekuatan daripada seorang pemuda, keberkahan daripada seorang pemuda. Kemudian beliau mengatakan, wa indama yajtami'u lisyababi quwwatus syab wa firaghul waqti wa fatratul mali bil yad fahadha takunu muhlikatan lah. Apabila berkumpul pada diri seorang pemuda kekuatan dia, kemudian waktu kosong dia, kemudian banyaknya harta yang dia miliki, maka tunggulah, karena ini sebab kerusakan seorang pemuda. Kenapa enggak? Kita lihat anak-anak muda yang mereka lahir dari keluarga yang kaya raya. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka gunakan untuk membangun masjid? Tapi yang mereka lakukan apa? Foya-foya, party sama teman-temannya, pergi entah kemana. Mereka gunakan untuk umroh, sedikit dari mereka yang mereka gunakan untuk hal tersebut. Tapi mereka lebih suka untuk pergi ke negara-negara orang-orang yang non-muslim. Maka inilah salah satu sebab ya, ketika berkumpulnya kekuatan, kemudian waktu yang luang, kemudian harta yang melimpah yang dia miliki, akhirnya kerusakan yang dapat dia rasakan. Ada sebuah syair yang menyebutkan, inna syababa wal faragha wal jadah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadatin, bahwa waktu muda, kemudian kosongnya waktu yang dia miliki, kemudian harta yang melimpah yang dia miliki adalah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadatin, dapat merusak seseorang dari manapun kerusakan tersebut akan datang. Maka Malik ibn Dinar ketika mengatakan innamal khairu fisyab, sesungguhnya kebaikan itu ada pada waktu muda, sebagai tanbihan minhu alal barakati wal khairi fi hadhihi malhalah, sebagai warning, peringatan bahwa waktu atau masa muda jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai hilang begitu saja, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan yang sangat banyak. Kemudian wasiat yang keempat yang disebutkan oleh para salafun as-salih kepada para pemuda adalah sebagaimana yang dibawakan oleh Zaid ibn Abi Zarqa. Qala kharaja Sufyan ats-Tsauri
Ketika itu Sufyan Ats-Tsauri, salah satu ulama, Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau keluar. Wa nahnu ala babihi, dan kita ini lagi berada di depan pintu beliau. Apa yang beliau katakan? Ya ma'syarasy syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi. Wahai para pemuda, bersegeralah kalian untuk mendapatkan keberkahan ilmu ini. Fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna min. Bisa jadi kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kenapa? Liyufid ba'dukum ba'dha. Mungkin karena sebab kematian yang sudah mendatangi dirinya. Akhirnya apa yang dia angan-angankan, apa yang dia inginkan, itu tidak dapat dia dapatkan. Falyufid ba'dukum ba'dha, maka hendaknya memberikan manfaat satu di antara yang lainnya. Ini memberikan manfaat, yang ini pun juga memberikan manfaat. Sama-sama memberikan manfaat di antara satu dengan yang lain. Kapan ini bisa terjadi? Saling memberikan manfaat tatkala dia duduk dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Tapi kalau seandainya kita berteman dengan orang yang tidak baik, apa yang terjadi? Bisa jadi kita yang ditarik oleh mereka, atau kita alhamdulillah dapat menarik mereka pada kebaikan. Tayyib. Kemudian wasiat yang kelima yang disebutkan oleh para salafun salih adalah yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, alaikum bil akhirah fatlubuha. Hendaknya kalian mencari akhirat kalian. Fakatsiran ra'ayna man talaba al-akhirata adrakaha ma'ad dunya. Betapa banyak orang-orang yang mereka mencari akhirat, ternyata dunia datang kepada mereka, enggak perlu lagi dia mencarinya. Wa ma ra'ayna ahadan talaba ad-dunya, dan kami tidak pernah melihat satu orang pun tatkala dia mengejar dunia lupa dengan akhirat. Adrakal akhirata ma'ad dunya, dia mendapatkan akhirat bersama dunianya. Enggak pernah kita lihat. Tapi beliau katakan, yang kita lihat nih, yang kita dapatkan adalah tatkala seseorang mencari akhirat, maka dia pun juga akan mendapatkan dunia bersama dirinya. Yang ini selaras dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, maka dunia akan datang kepadanya. Qad shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang tatkala niatnya hanya sekadar dunia saja, di depannya hanya rasa khawatir, rasa takut, nanti saya mau makan apa. Dan banyak kita melihat orang-orang tua ataupun mungkin anak-anaknya, tatkala mereka mungkin masuk pondok berpikir, wah nanti kalau setelah lulus saya mau makan apa? Apa bisa saya menjadi orang yang kaya? Itu yang ada di pikiran mereka. Dan bahkan saya ingat pada waktu awal mau nyantri tahun 2008, banyak tetangga yang mengatakan, anaknya fulan mondok nanti gak bisa kerja. Tapi ternyata kalimat itu semuanya sirna begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali manfaat, memberikan kepada kita rezeki min haitsu la yahtasib. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, wa may yatawakkal 'ala Allah." Gimana ayatnya? Wa may yatawakkal 'ala Allah. Ana lupa ayatnya.
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup ya bagi dirinya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kalau kita melihat salah satu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita apa? Beliau mengajarkan sebuah doa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai cita-cita terbesar kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan sebagai tujuan daripada ilmu kita. Tapi kita harapkan adalah akhirat, darul akhirah, negeri akhirat. Karena kalau kita berbicara tentang dunia, para ilmuwan yang katanya sudah memprediksi akan hancur, lantas apa yang akan kita siapkan? Karena kita tidak akan kekal di dunia ini. Yang kekal hanyalah wal akhiratu khairu wa abqa. Adapun negeri akhirat adalah lebih baik dan juga kekal. Nah, kemudian wasiat yang keenam yang disebutkan oleh para salafun salih kepada kita adalah dari Uqbah ibn Abi Hakim. Qala kunna najlisu ila Aun ibn Abdullah. Dahulu kami duduk bersama Aun ibn Abdullah, dan beliau mengatakan kepada kami, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, qad ra'ayna asy-syaba yamutun, qad ra'ayna asy-syababa yamutun. Kami melihat para pemuda ini mereka mati. Fama yuntadharu bil hasadi fa idza balagal minjan. Lantas apa yang akan ditunggu tatkala waktu panen itu sudah datang, kecuali adalah dengan dipanen. Padi kalau sudah menguning, maka siap-siap untuk segera dipanen. Maka beliau ini lagi memberikan sebuah pertanyaan hakikatnya. Lihat para pemuda yang ada di zaman sekarang, mereka mati. Lantas kalau seandainya matinya belum siap dipanen, mau kita apakan? Tapi kalau sudah waktunya panen, alhamdulillah kita mendapatkan kebaikan, keberkahan, memberikan manfaat untuk orang yang lainnya. Tapi kalau seandainya belum siap untuk dipanen, lantas apa manfaat yang mau didapatkan? Maka bersyukur ahibati fillah tatkala Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk semangat di dalam menuntut ilmu. Dan ingat, manfaat itu tidak hanya sekedar apa yang kita pelajari saja, tapi bisa kita praktekkan dalam hal-hal yang lainnya. Dalam segi praktek, mungkin kita memiliki sebuah keinginan untuk membangun sesuatu yayasan atau lembaga pendidikan, atau membangun sebuah forum untuk belajar bersama, itu semuanya manfaat. Maka waktu muda ini segera kita gunakan untuk hal-hal tersebut. Kemudian Syekh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Abbad beliau mengatakan, membawakan dalam sebuah syair, yu'ammaru wahidun fayaghurru qauman. Ada satu orang yang dia ini mendapatkan umur yang panjang, kemudian dia menipu banyak orang dengannya. Wa yunsa man yamutu minasyababi, dan dia lupa ternyata banyak anak muda yang mereka meninggal dunia. Pertemuan yang lalu telah kita bahas fase muda itu dari umur berapa sampai berapa? Antum, fase muda yang pernah kita bahas, had atau batasan masa muda sampai umur berapa? Nah, sampai umur 40. Kita lihat dan sering mendengar ternyata ada yang mati kecelakaan ketika umurnya belum sampai 40.
Berapa minggu yang lalu ada juga kecelakaan yang na'udzubillah tsumma na'udzubillah, sampai badan setengah ke bawah itu hilang karena sebab tabrakan. Umurnya kurang daripada 40. Wal'iyadzubillah wal'iyadzubillah. Dan bisa kita lihat ahibati fillah, mungkin dari antum ada yang menyempatkan diri untuk keliling rumah sakit. Antum data kira-kira yang sakit di rumah sakit, umurnya yang lebih daripada 40 dan yang kurang daripada 40 berapa persen? Coba kita lihat bersama-sama. Itu baru yang sakit. Dan yang meninggal dunia, bisa kita melihat apakah yang paling banyak adalah anak muda ataukah yang sudah umur tua. Nah, waqala Ibnu Al-Jauzi, berkata Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala, yajibu ala man la yadri mata yabghatuhu al-maut ay yakuna musta'iddan. Wajib bagi orang yang tidak mengetahui kapan matinya, maka hendaknya dia menyiapkan dirinya. Ada yang tahu kapan matinya antum? Tidak ada yang tahu. Maka kita nih kalau nggak tahu segera mempersiapkan diri. Wala yaghtarra bisyababi wasihhah. Jangan sampai kita tertipu gara-gara masih muda atau gara-gara dalam keadaan sehat. Fa inna aqalla man yamutul asyakh. Betapa sedikitnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan sudah tua. Wa aktsaru man yamutu syubban. Dan betapa banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih muda. Walihada yanzuru man yakbur. Oleh karenanya betapa langka orang yang sampai pada waktu sudah dewasa atau waktu tua. Kemudian di dalam sebuah athar disebutkan, Fa'idha amsayta fala tantadir as-subh. Apabila datang waktu masa, waktu sore, maka jangan menunggu sampai waktu paginya. Fa'idha asbahta fala tantadir al-masa. Kalau kalian dalam keadaan di pagi hari, jangan sampai menunggu datangnya waktu sore. Karena seorang nggak tahu kapan meninggal dunia. Lantas apa yang sudah kita persiapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam athar yang lainnya disebutkan bahwa ketika ada seorang pemuda yang bertemu dengan yang sudah tua, apa yang dikatakan? Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu di dalam menjalankan amalan-amalan kebaikan. Ketika kita melihat seorang pemuda melihat orang yang sudah tua. Dan begitu pula tatkala seorang yang lebih tua melihat yang lebih muda, apa yang mereka katakan? Semoga Allah memberikan rahmat kepada mereka. Mereka masih sedikit untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ketika nanti kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus siap-siap. Apa alasan yang akan kita bicarakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Amalan apa yang akan kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah jihad kita? Apakah menuntut ilmu kita? Ataukah atas hafalan yang sudah kita hafalkan daripada Al-Quranul Karim? Ataukah sholat malam yang selalu kita jaga? Ataukah puasa yang sering kita lakukan Senin dan Kamis? Maka semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka sekarang mumpung masih hidup, ayo segera kita memperbanyak amalan-amalan saleh. Sebagaimana dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu, al-yawm amalun bila hisab. Sekarang ini adalah waktu seorang itu beramal dan tidak ada hisab di sana. Wa ghadan hisabun bila amal. Dan kelak nanti di akhirat adalah waktu di mana seorang akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sudah tidak dapat lagi melakukan amalan apapun. Kemudian wasiat yang ketujuh yang dibawakan oleh Qabus ibni Abi Dobyan, oleh sahabat Qabus ibni Abi Dobyan. Qala sallaina yawman khalfa Abi Dobyan salat al-ula. Dahulu kami salat bersama Abi Dobyan salat al-ula, yaitu salat subuh. Wa nahnu syababun, dan ketika itu kami adalah anak-anak pemuda. Kulluna minal hayy, dan semuanya itu adalah orang-orang yang malu ternyata. Illal muadzin, kecuali yang azan tadi. Ternyata yang azan adalah sudah tua. Tapi yang lainnya anak-anak muda nggak ada yang azan. Yang azan cuma siapa? Orang tua nih. Akhirnya setelah beliau salam selesai sholat, iltafata ilaina, beliau melihat kepada kami. Kemudian sambil bertanya, man anta, man anta, man anta. Ditanya semua, siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Falamma sa'alahum, tatkala beliau bertanya kepada mereka, qal, berkata dengan penuh dengan memberikan motivasi dan juga dorongan kepada para pemuda di masjid tersebut. Innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syabun. Sesungguhnya tidaklah diutus seorang nabi kecuali dalam keadaan muda. Walam yu'tal ilm khairun minhu wa huwa syabun, dan ilmu tidaklah diberikan kepada dia itu dalam kondisi baik kecuali dalam keadaan dia masih muda. Artinya ilmu ya ketika diberikan kepada seseorang, maka ketika masa muda itulah cocok untuk diberikan ilmu. Masya Allah, perhatiannya para salafun salih kepada para pemuda. Kemudian nasihat yang berikutnya dari para salafun salih adalah dari Abdul Wahhab At-Thaqafi. Qala kharaja alaina Ayyub As-Sakhtiyani, seorang ulama juga, Ayyub As-Sakhtiyani. Beliau mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, ihtariku, bekerjalah kalian, wala tahtajuna ayyatu abwab haula, dan nanti kalian tidak membutuhkan untuk datang ke pintu-pintu mereka. Maksudnya apa? Meminta-minta, enggak. Pemuda itu enggak posisi meminta-minta. Sudah enggak cocok untuk meminta-minta, tapi mereka adalah orang yang mampu untuk bekerja. Insyaallah. Dan ini yang harus kita berusaha lakukan. Wa atyabu, dan bahkan atyabul mal, harta yang paling bagus adalah tatkala dia melakukan atau mendapatkan harta tersebut biyadih, dengan tangan dirinya, bukan dengan meminta-minta, tapi dengan jerih payah dirinya sendiri. Maka mereka akan mendapatkan atyabul mal, harta yang paling bagus. Kemudian ahibati fillah, nasihat yang lainnya adalah dari Abi Al-Malih. Qala, beliau berkata, qala lana Maimun ibn Mihran. Maimun ibn Mihran
wa nahnu haulahu, dan kami berada di sekeliling beliau. Beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab, quwwatukum ij'aluha fi syababikum. Kekuatan kalian, maka jadikan kekuatan tersebut pada masa muda kalian. Wa nasyatukum fi ta'atillah, dan untuk semangat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syarus syuyukh, wahai orang-orang tua, hatta mata, sampai kapan? Ya, maksudnya ya, orang-orang yang sudah tua ini melihat para pemuda mereka semangat, ini sebagai bentuk motivasi. Mereka ini mampu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau sudah tua, mau seperti apa ya? Apa yang akan kita lakukan nanti? Dan ternyata ahibati fillah, kekuatan atau semangat kita beribadah bersumber daripada masa muda kita. Apa yang kita lakukan? Tatkala ketika muda mereka semangat untuk puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid, maka ketika tua pun hal yang biasa buat mereka. Sudah nggak capek lagi, sudah bukan sesuatu yang menyusahkan buat mereka. Dan saya mendapatkan, Masya Allah, yang sampai sekarang kalau Senin Kemis padahal sudah tua, umurnya 60 lebih, sampai sekarang untuk Senin Kemis berusaha untuk dilakukan setiap waktunya. Bahkan mungkin ketika sahur hanya menggunakan kopi sama gorengan atau teh sama gorengan, cukup. Kenapa? Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan untuk diri. Tak heran ketika peperangan para sahabat dalam keadaan puasa, kenapa mereka kuat? Kalau zaman sekarang puasa, anak-anak mudanya apa yang mereka lakukan? Tidur di pagi hari sampai mungkin menjelang zuhur. Iya apa enggak? Itu yang kita dapatkan anak-anak pemuda di zaman sekarang. Semoga mereka mendapatkan hidayah dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan juga wasiat yang terakhir sebelum kita tutup adalah yang dibawakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, iyyakum wat taswif, jauhilah kalian perkataan taswif. Yaitu apa? Saufa af'al, saufa af'al, nanti saya pengen melakukan ini, insyaallah nanti saya akan melakukan ini, nanti dan nanti. Ketika pengen melakukan suatu amalan, maka Hasan Al-Basri belum mengatakan jauhilah kalian. Kenapa? Karena kalimat taswif itu hanya ucapan semata. Mungkin kedengarannya adalah sesuatu yang lezat, yang nikmat. Masya Allah, mengatakan kepada ibunya, bapaknya, ya insya Allah ya, nanti saya akan melakukan ini dan itu. Jangan nanti, tapi lakukan sekarang. Ketika antum bisa melakukan sekarang, kenapa harus nanti-nanti? Dan ketika nanti akhirnya ada alasan untuk meninggalkan apa yang akan dia lakukan. Oh saya sibuk, oh saya mendapatkan pekerjaan, oh saya melakukan ini dan itu. Akhirnya hal-hal yang ingin dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang ingin dia lakukan, sirna begitu saja tanpa dia lakukan apa yang dahulu dia inginkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Inilah beberapa wasiat yang diberikan oleh para salafun salih. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki semangat yang luar biasa di dalam menjalankan ibadah, dan masuk dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la illa dhilluh, yaitu syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, tujuan kita adalah akhirat, bukanlah dunia semata. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma fi soal? Ma fi. Alhamdulillah. Nah, apakah boleh menuntut ilmu kepada orang-orang yang memiliki pemikiran Khawarij? Nah, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tahu bahwa pemikiran Khawarij, dan tentu pemikiran Khawarij tidak hanya sekadar akidah mereka, tidak hanya sekadar menolak pemerintah saja, tapi mereka mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, menjadikan dosa-dosa besar menjadi sebab keluarnya seorang muslim daripada ajaran Islam. Inilah akidah-akidah yang menyeleweng dari mereka. Lantas, boleh tidak kita mengambil ilmu dari mereka? Maka wallahu ta'ala alam bisawab, tidak boleh kita mengambil ilmu dari mereka. Kalau ingin mencari ilmu yang lainnya yang mungkin ada pada mereka, usahakan cari dulu apa yang lainnya ada atau enggak. Seperti contohnya pengen belajar fikih, cari dulu pemahaman yang akidah yang mereka bawa adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ada, kenapa kita harus mencari yang lainnya? Dan betapa banyak, alhamdulillah, di zaman sekarang ini wasilah untuk mendapatkan ilmu yang kita inginkan dalam suatu bidang ada di asatidzah kita yang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan karena apa-apa, akan tapi kita mengkhawatirkan, apakah kita nanti tahu ternyata ketika kita belajar fikih ternyata dimasukkan di dalamnya pemikiran-pemikiran mereka. Maka kita berusaha mencari yang selamat. Bukan berarti ya kita 100% nggak mau bersama mereka, bukan. Tapi dalam urusan untuk mencari ilmu, kita berusaha untuk mencari yang selamat. Ketika memang ada yang selamat. Tapi kalau seandainya ilmunya hanya dia miliki seorang saja, maka berusaha untuk memfilter mana yang kira-kiranya baik kita ambil. Kalau seandainya ada dia orang tersebut menyematkan akidah-akidah Khawarij, maka kita buang ketika kita memang mampu untuk melakukannya, atau mungkin tidak ada yang lainnya kecuali kita harus mengambil ilmu dari orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, yakfi insyaallah ta'ala. Sudah ya. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di dalam kebaikan, karena yang dapat menjadikan kita istiqamah berada di atas kebaikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta petunjuk kepadanya. Jangan sampai sujud kita, rukuk kita, atau malam kita tatkala kita bermunajat kepada Allah kosong daripada kita meminta kepadanya. Karena Allah lah yang mampu untuk membolak-balikkan hati seseorang. Allah lah yang mampu memberikan ilmu kepada siapapun yang Allah inginkan. Jangan antum kira antum duduk di sini, kemudian tatkala antum berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, Allah akan mengangkat diri antum, memberikan ilmu yang banyak kepada antum, dan bahkan mungkin antum yang akan menggantikan orang yang duduk di depan sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.